Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Gereja Kristen Jawa Karanganyar yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan Shalom. Kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Karanganyar mengucapkan selamat merayakan Minggu Palmarum. Saat ini kita akan beribadah, bersama-sama kita akan menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk duduk dengan senyaman mungkin sehingga pertemuan kita dengan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Mari kita mengambil saat teduh, kita menyiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dengan bangkit berdiri. Indahnya saat yang teduh. Kebaktian Minggu Palmarum ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara, Kini dan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita menyambutnya. Sambil melambaikan daun palma kita bersorak, Hosiana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana Raja kami,
Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan segala pergumulan kami. Kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon pertolongan-Mu. Di tengah pandemi corona yang melanda negeri kami merindukan uluran tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, memberi semangat dan harapan bagi kami. Melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Asario. Mari Tuhan, berfirman-Lah. Kami siap mendengarkan. Demi Kristus kami mohon. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan menghidupinya. Hosiana.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Tema yang diangkat oleh Sinode GKJ untuk kebaktian Minggu Palmarum pagi ini adalah rendah hati tanda anak Tuhan. Sangat menarik bahwa bacaan yang dipilih oleh Sinode adalah Matius 21 ayat 1-11. Dan kita akan melihat dari perikop ini, kita belajar tentang beberapa hal tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu penting di hadapan Tuhan. Salah satu ayat yang ditulis oleh Rasul Petrus, 2 Petrus, 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 mengatakan, sebab Allah itu menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikanmu pada waktunya. Pada perikop ini kita melihat kisah yang sudah berkali-kali kita dengar. Tuhan Yesus yang akan memasuki kota Yerusalem dan diiringi oleh banyak orang. Ketika sampai di Betfage di lereng Bukit Zaitun, Tuhan Yesus memerintahkan 2 muridnya untuk meminjam keledai dari kampung di depan mereka. Dan ketika keledai itu dibawa kepadanya, Tuhan Yesus naik dan mengendarai keledai itu masuk ke Yerusalem. Orang banyak menjadi gempar, karena dengan menaiki keledai itu, untuk pertama kalinya Tuhan Yesus dengan terang-terangan menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Tuhan. Maka rombongan yang semula itu hanya rombongan untuk berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di sana, itu berubah menjadi arak-arakan rombongan yang mengiringi seorang raja. Orang menghamparkan pakaian mereka di jalan, memotong ranting-ranting pohon dan menyebarkannya di jalan. Kalau catatan Yohanes pasal 12 ayat 13 dikatakan mereka membawa daun-daun palem untuk menyambut Tuhan Yesus. Dan orang banyak berseru-seru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Apa kaitan peristiwa ini dengan sikap kerendahan hati? Kita akan merenungkan perikop ini dari 3 sudut pandang untuk mempelajarinya. Yang pertama kita akan mencoba melihat apa sudut pandang dari orang banyak yang mengiringi Tuhan Yesus. Kemudian apa sudut pandang dari para murid yang mengiringi Tuhan Yesus, dan yang terakhir apa sudut pandang dari Tuhan Yesus sendiri terkait dengan peristiwa penyambutan yang luar biasa ini. Bagi orang banyak, peristiwa ini adalah peristiwa yang besar. Mereka mungkin akan berpikir ini saatnya melihat hal yang dahsyat. Bapak Ibu, orang yang banyak yang sedang bergerak bersama dengan Tuhan Yesus adalah mereka yang sedang pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah adalah salah satu dari 3 perayaan besar pada agama Yahudi yang mewajibkan atau mengundang orang untuk datang ke Yerusalem. Sehingga mereka berbondong-bondong dari banyak tempat. Rombongan Tuhan Yesus yang mengiringi Tuhan Yesus adalah rombongan yang berangkat dari Galilea. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu membaca pada pasal-pasal sebelumnya, Tuhan sudah mulai bergerak dari Galilea ke Yehuda, ke Yudea, ke Yerusalem, melewati kota Yeriko, menyembuhkan orang yang buta dan seterusnya. Dan kalau nanti Bapak Ibu membaca dari catatan Yohanes, minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, dicatat di dalam Yohanes bahwa 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dan mampir di Betania. Dan di sana dicatat banyak sekali orang datang ke sana untuk melihat Tuhan Yesus dan untuk melihat Lazarus yang sudah dibangkitkan dari kematian. Orang banyak ini memandang peristiwa ini adalah ini peristiwa hebat, ini peristiwa besar. Kita akan merayakan Paskah, suasananya sudah kayak suasana kalau kita menjelang Natal itu sangat bersemangat, bergairah. Ditambah di antara mereka berjalan seorang nabi yang besar, yang melakukan banyak mujizat, yang melakukan banyak pekerjaan ajaib, yang membangkitkan orang mati. Sehingga perasaan mereka, euforia mereka luar biasa. Saya membayangkan apa yang mereka pikirkan ketika tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti dari perjalanan itu dan kemudian meminta muridnya untuk membawa keledai datang. Saya membayangkan orang-orang mungkin melihat, ini mau apa? Tuhan Yesus kok minta dicarikan keledai, dipinjamkan keledai. Dan ketika Tuhan Yesus naik di atas keledai itu, bertambah gempar ya mereka. Karena sekarang Tuhan Yesus menyatakan diri, aku adalah Mesias, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Pasal 9 ayat 9, bahwa Mesias itu nanti akan datang ke Yerusalem mengendarai keledai, raja mereka. Rombongan yang semula itu hanya excited, hanya semangat karena akan merayakan Paskah dan diiringi atau mengiringi nabi yang besar, sekarang berubah, sikapnya berubah karena sekarang menjadi arak-arakan
orang yang mengiring seorang raja, menghamparkan pakaian, mengambil ranting-ranting, dan menyambut dengan sangat meriah. Orang banyak berpikir ini saatnya kita akan melihat peristiwa yang besar, karena nabi yang besar itu sudah menyatakan dirinya sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu. Ini peristiwa yang besar, aku akan melihat peristiwa yang besar. Itu gagasan mereka. Dan tanpa sadar sebenarnya orang banyak ini mentalitas orang banyak yang selalu mencari sesuatu yang spektakuler, yang besar, yang sensasional. Itu sebenarnya kalau kita lihat bukan mencerminkan sikap yang rendah hati. Ketika seseorang hanya memandang sesuatu yang hebat, hanya mencari sesuatu yang luar biasa, dia akan cenderung menyepelekan, merendahkan, dan tidak mau menerima hal-hal yang kecil atau dianggap sepele. Mereka hanya mencari apa yang besar, apa yang hebat, dan itu yang ada di dalam pikiran orang banyak ini. Dan itu akan nampak sekali ketika 4 hari, 5 hari kemudian, orang banyak yang semula berteriak, Hosana, Hosana, mereka akan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Karena ternyata Mesias yang mereka pikirkan akan memerintah sebagai raja tidak seperti yang mereka bayangkan, dan mereka menjadi kecewa. Cara pandang orang banyak. Yang kedua adalah cara pandang para murid. Tuhan Yesus diiring oleh para murid, 12 murid. Apa yang mereka pikirkan? Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan bisa menduga bahwa murid-murid ini berpikir bahwa peristiwa ini adalah saatnya aku akan mendapatkan kedudukan atau posisi yang tinggi. Di dalam perikop ini memang tidak dituliskan secara jelas bagaimana reaksi para murid, tetapi secara manusiawi kita bisa membayangkan. Bayangkanlah kita menjadi orang terdekat nabi yang besar, lingkaran dalam, ring 1, ya, orang-orang yang dipilih secara khusus untuk mengiringi nabi ini. Dan Yesus sedang disambut dengan luar biasa. Dan mereka pasti merasa ikut bangga. Bapak Ibu mungkin pernah melihat, kalau melihat di acara televisi, di berita, kalau ada tokoh masyarakat atau pejabat pemerintah itu diwawancarai, biasanya banyak orang desel-desel yang burine. Karena merasa pengen aku orang terdekat, aku lingkaran terdalam, aku ring 1, padahal biasanya ring 14 loh, ring 1, ya, ring 1. Merasa hebat. Saya membayangkan ketika Tuhan Yesus itu berjalan menaiki keledai, 12 orang itu pasti ada di sebelah kiri kanannya, melakukannya beda. Wah, aku rolas muridnya, kowe kan liyane wong biasa. Kami ring 1. Ini leleng ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara khusus Tuhan Yesus pernah menjanjikan kepada mereka. Pada Matius 19 pasal sebelumnya ayat 27 sampai 28, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel." Bayangkan, proklamasi Tuhan Yesus sebagai Mesias, disambut sebagai Raja, dan sudah ada janji 12 tahta, 12 ya, penguasa menguasai Israel. Sapa rolas kuwi? Yo kita, ring 1 lingkaran terdalam, 12 orang. Pasal 20 ada peristiwa yang sangat menarik sebenarnya, karena nanti kalau Bapak Ibu melihat. Tuhan Yesus memutuskan, kita berangkat ke Yerusalem. Di sana aku nanti akan ditangkap, dihukum mati dan seterusnya. Baru sebentar Tuhan Yesus selesai bicara, ada seorang ibu datang membawa 2 anaknya, ibunya Yakobus dan Yohanes. Itu datang menghadap secara khusus dan minta demikian, Tuhan tolong, nanti kalau jadi memerintah sebagai raja, tolong Yohanes dan Yakobus duduknya sebelah kiri dan kanan. Kedudukan yang dicari. Dan ketika 10 murid yang lain itu mendengar permintaan itu, marah mereka. Wong edian, kurang ajar. Rumangsamu kowe luwih apik mbangane aku kok. Kok merasa layak untuk duduk sebelah kiri dan kanan. Dan mereka bertengkar siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat di antara mereka. Bahkan menjelang saat-saat itu, seminggu sebelum Tuhan Yesus disalibkan loh. Mereka masih belum mengerti. Dan mereka berpikir mengiring Tuhan Yesus itu adalah mendapatkan kedudukan. Peristiwa ini bagi mereka adalah, ini kesempatan bagiku untuk mendapatkan posisi dan kedudukan yang tinggi. Dan ini bukan sikap rendah hati.
merasa layak mendapat posisi yang lebih tinggi dari orang lain, marah kalau ada orang lain mendapatkan kemuliaan yang lebih besar. Ini akan memunculkan sikap berusaha meninggikan diri sendiri, memandang diri sendiri lebih layak, lebih mulia, lebih baik, lebih penting dari orang lain. Kalau ada orang yang lebih tinggi atau lebih mulia, menjadi sinis. Dan ekstrimnya bisa jadi orang-orang yang seperti ini akan melakukan segala cara untuk bisa merendahkan orang lain dan mengangkat dirinya sendiri untuk mendapatkan kehormatan. Cara pandang orang banyak, ini saatnya melihat peristiwa yang besar. Cara pandang 12 murid, ini saatnya aku mendapatkan kedudukan yang tinggi. Lalu bagaimana cara pandang Tuhan Yesus? Kalau kita membaca rangkaian ayat-ayat yang kita baca, kita renungkan, yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan Yesus adalah ini saatnya untuk menundukkan diri sebagai hamba yang taat. Matius 20, 17-19, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata pada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan pada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan." Mengapa Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem? Karena Tuhan Yesus menggenapi janji Tuhan. Tuhan Yesus menggenapi panggilan Tuhan kepadanya, yaitu menyerahkan nyawanya menjadi korban penebus dosa. Sementara orang banyak berpikir ini saatnya melihat sesuatu yang dahsyat, yang spektakuler. Sementara murid-muridnya berpikir ini saatnya aku mendapatkan kedudukan dan posisi yang tinggi. Dalam hati Tuhan Yesus yang muncul adalah ini saatnya aku menundukkan diri pada kehendak Bapakku, menjadi hamba yang taat sampai mati. Bapak Ibu, apapun yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu semata-mata mentaati kehendak Bapaknya. Selama saya membaca kitab Injil, dari 4 Injil itu setahu saya belum pernah ada cerita di mana Tuhan Yesus itu ketika melakukan perjalanan itu naik kendaraan sesuatu. Kecuali ning danau, numpak kapal jelas itu ya. Tapi yang lainnya berjalan kaki. Tetapi hari itu mendadak Tuhan Yesus minta dipinjamkan keledai. Karena capek? Enggak. Wong wis kulino mlaku kok. Ya, kurang sedilo. Lalu mengapa? Satu-satunya alasan karena untuk menggenapi nubuat para nabi. Apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam rangka untuk mentaati. Bahkan ketika dia meminjam keledai itu pun dalam rangka mentaati Bapaknya. Kita bisa belajar dari sikap Tuhan Yesus. Inti kerendahan hati adalah penundukan diri sebagai seorang hamba yang taat. Tuhan Yesus adalah potret kerendahan hati yang sempurna. Seluruh hidupnya hanya difokuskan untuk menundukkan diri kepada kehendak Bapaknya. Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu apa ciri kerendahan hati yang sejati itu yang perlu kita pelajari? Yang pertama adalah tidak mempertahankan kemuliaan, tetapi rela untuk melepaskannya. Siap untuk melepaskan posisi, siap untuk melepaskan atribut, siap untuk melepaskan sesuatu yang bisa membuat orang lain menghormati dirinya. Dan itu tidak mudah, karena seringkali tanpa sadar kita ingin orang lain itu menghargai kita. Cara berpakaian, pilihan kendaraan, pilihan posisi duduk kadang-kadang tujuannya adalah supaya orang melihat bahwa aku ini orang hebat, aku ini layak untuk dihargai dan dihormati. Tuhan Yesus melepaskan itu semua. Tuhan Yesus melepaskan itu semua. Yang kedua, ciri dari kerendahan hati yang sejati adalah kerelaan untuk menempatkan diri sebagai hamba Tuhan dan hamba bagi orang lain. Rela melayani orang lain, rela berkorban untuk orang lain, rela diperlakukan sebagai pelayan. Bapak Ibu, kalau saya dipanggil ini hamba Tuhan itu senangnya minta ampun.
Ini pelayan Tuhan itu senangnya minta ampun. Tapi begitu diperlakukan sebagai pelayan, marah. Kadang-kadang orang melakukan pelayanan itu diperlakukan sebagai pelayan, nesu. Loh, pelayanan loh diperlakukan sebagai pelayan, nesu. Ya kudune ora. Salah satu hal yang kita lakukan pada pelayan pada Buddha adalah tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih. Kalau kita melayani jadi hamba Tuhan, ora dimatur nuwuni nesu, berarti sebenarnya bukan rendah hati, bukan pelayan Tuhan itu. Tuhan tidak saja tidak menerima ucapan terima kasih, justru dikhianati, dijual, diolok-olok, padahal ia sudah menyerahkan semuanya untuk melayani orang. Dan yang ketiga, penundukan diri dan taat kepada Tuhan, apapun yang diminta untuk dilakukan. Ketaatan yang total, ketaatan di dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya memilih ketaatan-ketaatan tertentu saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Palmarum ini, ketika kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus disambut sebagai Raja, tetapi dia sendiri menempatkan diri sebagai hamba yang rendah hati. Segala sesuatu dilakukan di dalam kerendahan hati, dalam posisinya sebagai hamba Allah yang taat. Cara hidup dunia dan sifat alami manusia selalu ingin meraih kemuliaan, menjadi yang paling tinggi, paling dihargai, paling dipuji, paling terkenal, paling berkuasa. Manusia menyukai apa yang wah, yang dahsyat, meremehkan apa yang kecil dan sederhana. Manusia mengejar penghargaan, mengejar kedudukan dan posisi yang lebih tinggi daripada sesamanya agar bisa memerintah, agar bisa menguasai. Tetapi pagi ini kita belajar dari sang anak manusia, Mesias, yang sebenarnya memiliki kesetaraan dengan Allah, tetapi melepaskan semuanya. Memberi teladan pada kita tentang jalan hidup yang dikehendaki Tuhan, jalan kerendahan hati sebagai seorang hamba yang taat. Dan itu panggilan kita. Tuhan menghendaki kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, pikiran dan perasaan seorang hamba yang rendah hati dan tunduk kepada Tuhan. Semoga ini menjadi berkat bagi hidup kita, agar kita belajar untuk rendah hati sebagai hamba Tuhan yang sejati, yang taat dalam segala sesuatu. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita perbarui iman keyakinan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya hantarkan. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk menyembah Engkau dan meninggikan Engkau. Sebab Engkau yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan. Engkau bertahta sebagai Raja di atas segala-galanya. Engkau bertahta di atas segala pemerintahan. Engkau bertahta di atas segala kekuasaan. Engkau yang layak untuk menerima pujian. Engkau yang layak untuk menerima sembah kami. Engkau yang layak untuk menerima segala kemuliaan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Tolonglah kami supaya kami hari demi hari setiap saat mengingat bahwa Engkaulah, hanya Engkau satu-satunya untuk layak mendapatkan pujian. Sebab Engkau sumber kehidupan, Engkau sumber dari segala-galanya. Kami adalah hamba-Mu, kami adalah milik-Mu, dan Engkau yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan untuk membawa permohonan kami. Secara khusus dalam kondisi di mana masyarakat kami, bangsa kami, umat-Mu ini menghadapi persoalan, menghadapi krisis karena adanya penyebaran virus corona yang terjadi di negeri kami.
Kami berdoa kepadamu agar Tuhan campur tangan. Engkau campur tangan Tuhan dari tempatmu yang maha tinggi. Ulurkanlah tanganmu, nyatakanlah kuasamu. Tolonglah agar penyebaran virus ini bisa segera dihentikan. Kami berdoa kepada Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan kepada kami, kepada bangsa kami, kepada masyarakat kami. Mari Tuhan, kami mengerti kalau Engkau tidak bergerak, kalau bukan Engkau yang bekerja, tidak ada yang bisa mengerjakannya. Kami mengerti ada begitu banyak hal yang masih dipikirkan orang, begitu banyak usaha yang dilakukan dan sampai saat ini usaha-usaha itu betapa itu sulit untuk membendung. Karena itu kami berdoa kepadamu, campurlah tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau bekerjalah, kasihanilah kami Tuhan, kasihlah kami. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami, untuk mereka yang saat ini sudah terlanjur terpapar oleh virus ini dan harus dirawat, yang harus mengalami sakit. Kami berdoa agar Tuhan melawat mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Melalui obat-obatan, melalui terapi, melalui peralatan, melalui hal-hal yang dikerjakan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa supaya ketersediaan obat, ketersediaan alat, ketersediaan sarana prasarana, fasilitas, Tuhan cukupkan. Sehingga setiap orang yang mengalami sakit ini boleh dirawat dengan baik. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami, teman-teman kami, yang sekarang berada di garis paling depan untuk melawan penyebaran virus ini. Para dokter, para jurulawat, para perawat, petugas lab, petugas yang ada di rumah sakit, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kami berdoa berikanlah perlindungan yang khusus, berikanlah kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan pikiran. Tuhan memberikan hati yang kuat, hati yang teguh untuk tidak putus asa, tapi terus bekerja. Kami berdoa supaya Tuhan berikan perlindungan yang khusus kepada mereka. Kami berdoa supaya Tuhan mencukupkan semua alat-alat perlindungan diri bagi teman-teman kami ini, agar mereka ketika bekerja bisa merasa aman dan bisa bekerja merawat orang-orang yang sakit itu dengan baik. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong usaha mereka, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk pemerintah negeri kami, untuk Bapak Presiden, Bapak Menteri, mereka yang masuk dalam tim penanganan kasus ini, para kepala daerah, orang-orang yang memegang kebijakan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau berikan hikmat, Tuhan berikan pengertian, Tuhan berikan hati yang kuat untuk bisa mengambil keputusan yang paling tepat, yang tidak tergesa-gesa tetapi dipikirkan dengan masak. Kami berdoa Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang mungkin punya akses kepada para pemimpin bangsa ini. Kami berdoa agar Tuhan berbicara kepada mereka. Pakailah anak-anak-Mu ini untuk bisa berbicara kepada para pemimpin kami, agar mereka mengerti apa kehendak Tuhan, apa kemauan Tuhan atas bangsa kami. Tolonglah untuk kebijakan yang ada supaya itu sangat menolong, supaya itu bisa membantu masyarakat kami semua. Kami berdoa untuk masyarakat kami juga, untuk mendengar, untuk mau tunduk, untuk bersedia untuk diatur dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Kami mengerti bahwa itu sulit bagi kami, tetapi Tuhan tolonglah supaya kami memiliki hati yang memikirkan orang lain, memikirkan orang banyak, dan tidak hanya kepentingan kami sendiri. Dan kami berdoa untuk pemenuhan kebutuhan kami dan masyarakat kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa supaya semua kebutuhan barang pokok, barang-barang yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup bangsa kami, Tuhan menyediakan dengan limpah. Tuhan menyediakan dan terus menyediakan itu dengan limpah. Kami berdoa untuk mereka, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, masyarakat sekitar kami yang mungkin mengalami kesulitan karena mengalami kekurangan atau kehilangan penghasilan oleh karena adanya kondisi-kondisi ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Berikanlah jalan untuk tetap memberkati mereka, memberikan nafkah bagi mereka. Kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya kami bisa berperan untuk bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi saluran berkat bagi masyarakat sekitar kami pada masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tolong kami untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk tidak putus harapan, tidak putus asa, tapi terus berharap dan berharap. Percaya bahwa Engkau, Allah kami adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup mengatasi semua masalah. Tolong kuatkan iman kami, tolong kami untuk semakin percaya dan bersandar mengandalkan Engkau. Terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarikh 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus,
persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Bersama kita iringi padamu, Tuhan dan Allahku. Mari kita haturkan persembahan dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu ketika kami sedang berziarah di dunia ini. Kami berterima kasih ketika kami masih beroleh anugerah dan rahmat-Mu. Di saat saudara kami yang lain mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak dapat kami tolong satu persatu. Saat ini Bapa, kami memberikan persembahan untuk pelayanan jemaat-Mu di sini. Kami mohon, terimalah dan berkatilah. Bapa yang penuh kasih, kami mohon Kau mampukan kami untuk mempersembahkan hati kami dan hidup kami seperti yang telah Engkau teladankan kepada kami. Demi Yesus Kristus kami mohon. Dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Salib
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Mari kita undur dari ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.